Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk dapat menjalankan puasa di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh ampunan, bulan yang semua pahala dari amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan saling membantu dalam menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim. Saudaraku, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbicara sedikit tentang berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua adalah sosok yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mereka yang telah membimbing, merawat, dan mencintai kita sejak kecil hingga kita dewasa. Oleh karena itu, sebagai anak yang beriman, kita harus berbakti dan senantiasa taat kepada kedua orang tua kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada bapak ibumu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dari ayat ini kita dapat memahami begitu pentingnya kita berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Bagaimana tidak penting berbakti kepada kedua orang tua di nomor 2 posisinya setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi, pertama Allah memerintahkan supaya kita umat manusia senantiasa menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Kemudian disusul untuk kita supaya berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian pada ayat tersebut juga dijelaskan bagaimana cara kita bergaul dengan kedua orang tua. Apabila kita hidup bersama kedua orang tua sementara mereka sudah lanjut, maka dalam bertutur kata kita harus senantiasa bertutur kata yang lemah lembut. Jangan sampai ada kata-kata yang dalam Al-Quran dikatakan "ah", yang ini menandakan kata yang agak kasar, kata yang sedikit kasar pun tidak boleh, apalagi sampai membentak. Namun ajaran Al-Quran mengajarkan kepada kita supaya ketika kita berkata kepada orang tua, berkatalah dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang lemah lembut. Maka pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada saudaraku semua, muslimin muslimat, mari kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, mumpung beliau masih hidup di dunia ini. Namun apabila beliau ternyata sudah dipanggil oleh ilahi Allah Subhanahu wa taala, apakah bisa kita untuk berbakti kepada keduanya? Masih bisa. Cara kita berbakti kepada kedua orang tua apabila orang tua kita sudah tiada adalah dengan setiap hari mengirim doa untuk keduanya, mengirim bacaan-bacaan surat Al-Quran, ataupun minimal membacakan surat Al-Fatihah untuk beliau yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk berbakti kita kepada kedua orang tua apabila mereka sudah
tiada. Para pemirsa rahimakumullah, banyak sekali kisah-kisah yang menginspirasi dari tokoh-tokoh penting dalam ajaran Islam. Bagaimana menggambarkan mereka sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Salah satu contohnya adalah seorang tokoh yang sudah tidak asing lagi, yaitu Uwais Al-Qarani. Beliau adalah orang biasa, namun karena begitu berbakti kepada orang tuanya, beliau dikenal di langit, walaupun di bumi beliau itu orang biasa, namun di kalangan malaikat beliau sangat terkenal. Kisahnya adalah bahwa beliau pada sewaktu-waktu meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW yang saat itu Rasulullah berada di Madinah. Uwais adalah sosok pemuda yang salih dan sangat memuliakan ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan sang ibu. Ketika ada keinginan untuk berjumpa dengan Rasulullah, pemimpin umat, panutan umat, maka kemudian Uwais ini meminta izin kepada ibunya untuk sowan kepada Rasulullah yang berada di Madinah. Ibu yang bijak pun mengizinkan kepada Uwais Al-Qarani untuk menjumpai Nabi. Namun beliau berpesan kepada Uwais agar cepat pulang karena sang ibu merasa sakit-sakitan. Kemudian Uwais Al-Qarani segera berpamitan kepada ibunya untuk menjumpai Rasulullah di kota Madinah. Namun ternyata setelah sampai di kota Madinah, langsung menuju ke rumah Rasulullah. Rasulullah sedang tidak ada di rumah. Karena ingat pesan sang ibu, maka walaupun tidak jadi bertemu dengan Rasulullah, Uwais Al-Qarani langsung pamit kepada sang penghuni rumah. Kala itu istri Rasulullah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Uwais Al-Qarani hanya menitipkan salam untuk Rasulullah. Beliau tidak egois untuk menemui Rasulullah. Padahal perjalanan yang beliau tempuh dari Yaman menuju ke Madinah ini jarak yang tidak dekat. Namun karena ingat akan pesan seorang ibu untuk segera kembali ke rumah, maka Uwais Al-Qarani pun walaupun tidak jadi berjumpa dengan Rasulullah, beliau segera kembali ke rumahnya untuk merawat ibunya. Dari kisah ini hendaknya kita bisa mengambil sebuah hikmah, sebuah pelajaran bahwa walaupun kita dihadapkan dengan orang yang derajatnya tinggi, namun orang tua kita itu harus kita dahulukan, harus kita nomor satukan. Boleh kita hormat kepada raja, namun orang tua harus kita utamakan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, al-ayah. Yang artinya, dan sembahlah Allah, janganlah kamu mempersekutukannya dengan segala sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ayat ini senada dengan surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang intinya adalah memerintahkan kita supaya senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Para pemirsa rahimakumullah, seorang anak yang durhaka terhadap ibu bapaknya tidaklah akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis Nabi yang menjelaskan tentang kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tuanya. Salah satu di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Yang artinya ridho Allah itu tergantung ridho kedua orang tua, dan murka Allah juga tergantung murka kedua orang tua. Dari paparan ayat dan juga hadis yang telah saya sampaikan tadi, maka kiranya ini menjadi dasar bagi kita bagaimana supaya kita senantiasa
bisa berbakti kepada kedua orang tua. Untuk menguatkan dalil dalam sebuah hadis dikisahkan bahwasanya sahabat Muawiyah bin Jahimah pernah datang kepada Nabi SAW. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin berperang dan aku datang untuk meminta petunjukmu." Kemudian Nabi bersabda, "Apakah engkau memiliki ibu?" Muawiyah menjawab, "Iya." Maka kemudian Nabi melanjutkan sabda beliau, "Apabila demikian, maka menetaplah dengannya, karena sungguh surga di bawah kedua kakinya." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam An-Nasai serta Imam Ahmad dan At-Tabarani. Para pemirsa rahimakumullah, apabila seorang anak tidak berbakti dalam arti durhaka kepada orang tua, maka berarti dia telah melakukan sebuah dosa besar. Karena dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa termasuk dosa-dosa yang paling besar adalah syirik atau menyekutukan Allah, membunuh, durhaka kepada kedua orang tua, dan perkataan dusta atau sumpah palsu. Maka dengan adanya hal ini, marilah kita semuanya berusaha untuk bagaimana menghormati, menghargai, dan memuliakan kedua orang tua kita, serta selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk memperbanyak ibadah kebaikan, di antaranya berbakti kepada orang tua. Kita bisa memulai dengan selalu memberikan perhatian kepada mereka, mendengarkan keluh kesah mereka dan membantu mereka dalam hal-hal yang mereka butuhkan. Saudaraku, berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua bisa berbakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.